Halo, ketemu lagi sama gue, Snowflake, di pertolongan pertama pada ketidaksehatan mental. Kali ini di session 3 gue mau bahas tentang pertolongan pertama berdamai dengan kesepian. Kenapa gue mau bahas ini? Karena kesepian ini bisa memperparah keadaan mental kamu yang lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi pemicu gangguan mental lainnya dan juga memperparah kondisi mental yang lagi nggak baik-baik aja. Makanya gue rasa perlu banget buat ngebahas topik ini. Gimana caranya biar lu bisa berdamai dengan perasaan kesepian lu. Apa yang perlu dilakukan saat kesepian datang dan pertolongan pertama apa yang perlu lu dapat at least dari diri lu sendiri. Oke, jadi di sini ada 5 bahasan seperti biasanya kurang lebih 4 sampai 5 bahasan di tiap session. Bahasan pertama di sini gue mau menjelaskan tentang the origin of loneliness. Sebenarnya asal muasal perasaan kesepian itu dari mana gitu kan. Terus yang kedua, gue mau ajak lu untuk menyelami kesepian yang dialami saat ini. Jadi gue fokusnya mau ke arah ketika lu lagi B aja situasinya terus tiba-tiba kesepian datang. Then apa yang harus lo lakukan gitu loh. Makanya di sini penekanan gue lebih ke arah ini nih, menyelami menyelami kesepian yang dialami saat ini. Terus selanjutnya gue mau ngejawab ini nih, sebenarnya kenapa sih perasaan kesepian itu nggak hilang-hilang gitu loh, kayak betah banget tiap kali dia mampir. Nah ini gue mau jelasin di obrolan ketiga. Terus yang keempat, ada untold facts about loneliness yang gue nggak tahu apakah ini sudah disampaikan oleh mental health expert lainnya, but ini dari kacamata gue adalah fakta-fakta yang enggak tersampaikan dengan baik. Makanya gue mau clearin semuanya buat lo. Dan topik terakhir ini, apa sih yang bisa dilakukan saat kesepian datang? Sekali lagi fokus gue adalah ketika perasaan lu lagi baik-baik aja, ketika situasi lu lagi enjoy-enjoy aja, nggak ada hal yang yang spesial, tapi tiba-tiba dar gitu loh, si kesepian ini mampir dan semua hal yang tadinya baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja, bahkan jadi makin menyakitkan, menyebalkan, mengsedihkan, dan bikin mood lu berantakan gitu. Jadi ini 5 bahasan yang bakal gua angkat di pertolongan pertama pada ketidaksehatan mental season 3, yaitu ini nih, pertolongan pertama berdamai dengan kesepian. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas ke obrolan pertama, yaitu the origin of loneliness. Sebenarnya dari mana sih asalnya perasaan kesepian ini? Oke. Nah, jadi di sini gue mau menekankan bahwa perasaan kesepian itu berawal dari luka yang dibiarkan berakhir jadi kesepian. Oke, fokus utamanya adalah ini nih, berawal dari kebutuhan. Ada kebutuhan intimacy dan companionship yang tidak terpenuhi, perasaan kesepian ini bakal datang menghampiri. Jadi maksud gue di sini adalah kesepian ini adalah hasil gitu. Kesepian ini adalah akibat.
akibat dari ini nih, kebutuhan intimacy dan companionship yang tidak terpenuhi di sini. Terpenuhi sesuai standar kamu. Nah, kebutuhan intimasi itu apa? Kebutuhan untuk merasa dekat, kebutuhan untuk merasa akrab, kebutuhan untuk merasa dianggap bagian dari kelompok, kedekatan. Sedangkan companionship ini lebih ke arah ditemenin. Ditemenin dalam artian kita punya keterikatan tertentu. Kayak misalnya gue lagi sedih nih, terus ada pacar gue dan gue diakuin sebagai pacar sama dia. Itu companionship. Gue lagi pengen butuh support keluarga dan ada keluarga yang anggap gue adalah bagian dari keluarga itu dan ngasih support. Nah, itu companionship. Jadi perlu perlu tahu juga ya bedanya. Intimacy lebih ke arah kedekatannya gitu ya, kedekatannya, dan companionship ini lebih ke arah anggapannya. Anggapan kalau misalnya memang kita ditemenin sama dia atau kita bagian dari kelompoknya gitu loh. Nah, yang ini tuh udah berawal bisa jadi dari masa kita kecil. Makanya perasaan kesepian ini bisa jadi salah satu lukanya inner child kita gitu. Bagian inner child kita ini ada yang terluka waktu itu dan kita dalam tanda petik biarkan gitu kan. Makanya berangsur-angsur sekian lama nambah umur tapi lukanya nggak diapa-apain. Jadi akhirnya kesepian. Meskipun sekarang berusaha nyembuhin atau ngilangin si kesepian ini, tapi kita cuman fokus ke akibat yang dirasakan saat ini. Kita nggak sadar bahwa lukanya itu udah kita punya dari kecil dan kita biarkan gitu. Secara nggak sadar ya, karena belum tahu. Nah, yang kedua ini, nah, akibat dari masa kecil, kebutuhan dari masa kecil. Ini nggak harus selalu dari masa kecil ya, tapi kebutuhan intimacy sama companionship-nya ini nggak terpenuhi atau nggak ada orang yang bisa memenuhi, termasuk ke diri sendiri gitu kan, termasuk ke diri sendiri, maka bakal timbul ini, nggak ngerasa punya hubungan yang berkualitas sama orang lain termasuk sama diri sendiri gitu. Karena orang yang ngerasa kesepian itu nggak ngerasa punya hubungan berkualitas dengan siapapun dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya di sini kamu gitu ya, kamu terus di sini ada keluarga misalnya. Nah, keluarga ini nggak bisa menuhin intimasi sama companionship-nya kamu. Terus misalnya di sini ada teman, terus misalnya di sini ada pasangan, terus di sini ada kolega misalnya. Si sosial sistem ini fail buat menuhin kebutuhan intimasi sama companionship-nya kamu. Jadi kamu nggak ngerasa punya hubungan berkualitas sama mereka. Tapi in fact gitu ya, in fact sebenarnya masalahnya ini ada di kamu. Kalau kita anggap itu adalah sebuah masalah, tapi kita nggak bisa nganggap luka yang zaman dulu itu masalah sih. Cuman mungkin bisa dibilang penyebabnya ini adalah di kamu yang fokus ke akibat
kesepiannya. Jadi ketika keluarga berusaha ngedeketin, karena kamu nganggap kamu gak punya hubungan yang berkualitas sama keluarga, jadinya buat apa gue cerita sama mereka. Begitupun ke teman, ke pasangan, ke kolega, yang akhirnya sebenarnya kamu sendiri yang membatasi karena kamu melindungi diri dari luka itu. Efek dari luka itu adalah kayak kamu gak bisa percaya sama orang-orang di luaran sana buat penuhin kebutuhan intimacy dan companionship-nya kamu. Gak ada yang qualify untuk itu. Nah, kamu gak salah sebenarnya karena kamu melindungi diri. Tapi proses kamu melindungi diri itulah yang menghasilkan di pikiran kamu tuh kayak, gue gak punya hubungan yang berkualitas sama siapapun gitu loh. Kebayang ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya hasil dari situ adalah ini, kesepian adalah masalah emosional. Sumber masalah orang kesepian adalah sisi emosinya. Jadi relatif lebih susah buat dilihat dari luar. Banyak orang yang kesepian. Oke, wait. Tulisannya agak ke tengah. Banyak orang yang kesepian ini baik-baik aja nampaknya. Tapi di belakangnya ini luka semua. Luka apa? Luka intimacy tadi. Intimacy plus companionship. Yang nol bahkan minus gitu. Gak ada orang yang benar-benar bisa penuhin kebutuhan intimacy dan companionship-nya. Atau partnya. Yang intimacy-nya aja atau companionship-nya aja. Nah, yang si luka ini tuh ngaruhnya ke emosi. Gitu. Tapi karena emosi itu nggak kelihatan dari luar, gitu ya. Karena emosi itu efeknya bisa ditutup-tutupin sama si orangnya ini. Jadi orang dengan masalah emosional ini gak akan selalu bisa dilihat secara kasat mata. Makanya kayak siklusnya menyebalkan emang kesepian ini. Kasihan sih sebenarnya, tapi mau bantunya gimana juga bingung sebenarnya. Makanya di sini pendekatannya gue pengen lu yang menyadari bahwa gue terluka gitu ya. Gue review dikit. Gue tuh terluka yang dulu sebenarnya lukanya udah lama tapi nggak sengaja gue biarin. Makanya sekarang gue punya perasaan kesepian ini, dan efek dari luka itu gue nggak ngerasa punya hubungan berkualitas gitu ya, yang akhirnya kesepian ini sebenarnya masalah emosionalnya gue. Jadi gue yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau berdamai dengan perasaan kesepian yang saat ini lagi gue hadapi. Itu yang pengen gue up ke lu gitu, yang pengen gue highlight ke lu, yang pengen gue point out ke lu. Jadi pada dasarnya kesepian berasal dari tidak terpenuhinya kebutuhan intimacy dan companionship, yang akibatnya nggak ngerasa punya hubungan berkualitas sama orang lain, berhubungan berkualitas sama orang lain
dan ganggu fungsi emosi. Oke, nggak terpenuhi, setelah itu nggak ngerasa punya hubungan, nggak ngerasa punya hubungan berkualitas gitu kan. Dan di sini emotionally disturb, keganggu emosionalnya. Ini sengaja gue ulang berkali-kali biar lu bisa paham banget gitu. Ini asal muasal perasaan kesepian. Nah, jadi kalau kita pers lagi, kita cari sebenarnya di mana sih, or apa sih yang bisa menyebabkan kita merasa kesepian gitu ya. Setelah gue pelajari lagi, setelah gue peres otak gue sendiri, gue bisa menyimpulkan bahwa kesepian itu akan datang ketika nggak ada orang yang datang buat bantuin penuhin keinginan dan kebutuhan pada saat yang dibutuhkan. Terutama soal intimacy and companionship itu. Jadi gue refleksi sama pengalaman gue sendiri ya. Gue ngerasa kesepian ketika dulu ya, waktu pas zaman sekolah, gue butuh teman curhat. Tapi gak ada yang available. Tapi ketika mereka butuh teman curhat, gue selalu available buat mereka. Ketika mereka bantuan, gue selalu berusaha buat bantuin mereka. Tapi ketika gue sendiri yang minta tolong ke mereka gak ada yang datang, mereka gak ada yang bantuin, mereka hilang. Nah, di titik itu gue ngerasa kesepian. Makanya gue bisa bilang perasaan kesepian itu akan datang dengan sendirinya ketika gak ada orang yang datang buat bantuin kita penuhin intimacy and companionship needs kita pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi slide-nya ngulang. Jadi penekanan terakhir dari gua adalah kita nggak bisa expect orang lain datang buat bantuin kita. Oke, kita nggak bisa expect perasaan kesepian ini nggak datang lagi. Karena pada dasarnya ya bakal selalu ada situasi yang seperti ini. Saat kita butuh orang, when we need people, person to help us to fulfill our intimacy and companionship the most, gak ada yang datang. Disitulah kesepian. Gue bisa bilang 100% pasti datang. Gak pakai diundang. Makanya bahasan selanjutnya di sini gue pengen ajak lu ketika kesepian itu datang gitu ya. Ketika kesepian itu datang, gue pengen ajak lu untuk menyelami kesepian yang lu rasakan saat ini gitu. Yang lu rasakan pada saat itu. Oke, kita mulai bahas ya. Di bahan obrolan kedua ini. Nah, gue mau sedikit review bahwa pada dasarnya kesepian berawal dari luka yang dibiarkan gitu. Nah, luka ini ada namanya guys, namanya neglected wound.
neglected wound. Nah, neglected wound, keceletet. Neglected wound-nya ini intimacy and companionship. Oke, nah ininya nggak fulfilled. Dari dulu sampai sekarang. Dan kalaupun sekarang fulfilled, itu hanya bisa jadi bensin untuk saat ini. Yang nanti bensin itu bakal habis. Nanti si yang dulu nih, let's say inner child kita gitu ya, di umur 7 atau 8 atau 9 tahun yang butuh, nah kita udah berusaha fulfill tapi gak nemu-nemu. Ini kenapa kesepian gue gak hilang-hilang ya? Karena basically nih, needs-nya kamu untuk yang saat ini udah terpenuhi, tapi yang masa lalunya belum. Nah, yang lukanya tuh umur 7, 8, 9. Sekarang ngebantu, iya untuk sekarang. Tapi yang di sananya juga perlu dibantu gitu loh. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap rentang umur itu punya kebutuhan intimacy dan companionship needs-nya ini masing-masing. Yang itu bisa digali lewat hipnoterapi dan bisa dibantu juga untuk cari tahu gimana cara fulfillnya. Buat lu yang pengen tahu, boleh langsung kontak gue, oke? Nanti gue bantuin. Nah, yang kedua, hasilnya adalah gak ngerasa punya hubungan yang berkualitas. Ini gue sedikit ngulang karena memang sambil nge-review, oke, in real konteksnya seperti apa. Nah, luka yang dibiarkan itu bikin orang yang ngerasa kesepian enggak ngerasa punya hubungan berkualitas dengan siapapun dalam hidupnya. Sekalipun keluarganya harmonis, gitu ya, kerjaan enak, kalau udah punya pasangan, pasangannya juga suportif. Ini sekarang. Nah, tapi dulunya seperti apa? Karena gini, manusia itu prinsip dasarnya dari teori psikologinya itu kayak ada namanya teori psikososial Erik Erikson, yang di situ tuh kita tuh punya tugas perkembangan dari umur 0 tahun, bahkan dari kandungan mungkin sampai meninggal dunia gitu, dari lahir sampai meninggal, anggap seperti itu. Nah, setiap tahapan itu ada rentang usianya dan punya tugas perkembangan masing-masing. Dan di situ juga punya kebutuhan masing-masing. Yang ini juga agak sedikit banyak dapat kontroversi gitu ya. Cuman pendekatan yang mau gua kerjain ini adalah pendekatan holistik, biar masa lalunya juga kebantu buat gak ngeganggu masa sekarang. Masa sekarang bisa optimal untuk menyiapkan masa depan gitu. Nah, makanya gue bakal pakai pendekatan mundur, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan untuk kesepian ini, karena ada relationnya gitu loh. Nah, dulunya seperti apa? Apakah dulu keluarganya harmonis? Apakah dulu kerjaannya enak? Atau kerjaan orang tuanya enak gitu ya? Ataukah dulu pasangan ya orang tua kita tuh pasangan yang suportif atau gimana gitu. Nah, kalau dulunya keluarganya harmonis, terus misalnya pekerjaan keluarganya enak, pasangan orang tua kita harmonis, dan situasi-situasi yang pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan intimasi kita, bisa memenuhi kebutuhan companionship kita lewat orang tua, lewat teman, lewat guru, lewat siapapun itu gitu.
kita saat ini nggak akan ngerasa kesepian. Dan tutup video ini, pindah ke bahasan yang lain karena video ini nggak akan berguna buat lu. Tapi ketika dulu keluarganya gak harmonis, ketika dulu pekerjaan orang tua itu tidak bisa benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan, kayak orang tuanya sibuk kerja, kita punya pacar juga atau kita punya pasangan juga misalnya waktu umur SMP atau SMA gitu, yang gak begitu perhatian sama kita, dan hal-hal lain yang membatasi atau bahkan bikin kita nggak ngerasa kebutuhan intimasi dan companionship-nya terpenuhi. Nah, disinilah saatnya kesepian itu dirasakan. Jadi kayak perasaan kesepian hari ini gitu ya, perasaan kesepian hari ini itu akumulatif. Nah, karena perasaan kesepian ini akumulatif dari 0 sampai hari ini, maka yang ini salah ngetik gue. Ngeganggu fungsi emosional di kehidupan sehari-hari ini yang perasaan kesepian hari ini aja. Gitu. Nah, problem terbesarnya adalah ketika fungsi emosi terganggu, fungsi logika juga jadi lemah. Karena rumusnya gini, ketika emosi menguat, di sini logika melemah. Begitupun sebaliknya, ketika emosinya menurun, gitu kan, maka logikanya bisa menguat. Nah, kita ingin menggunakan logika yang menguat saat emosi menguat, itu nggak bisa, teman-teman. Tapi sialnya, logika kita itu logika hari ini. Sedangkan perasaan kesepiannya ini udah akumulatif plus hari ini. Jadi nggak sebanding. Ini tetap bakal kalah gitu. Emang gini pendekatan kesepian tuh, yang dari dulu ke bawah sampai sekarang, yang sekarang belum selesai dan ke depan tuh masih ada nungguin lagi gitu. Dan power kita cuman punya logika yang kita punya akumulasi dari zaman dulu sampai sekarang, tapi yang functioningnya cuman sekarang doang. Di sini ditambah premis ini dari Helen Fisher kalau nggak salah. Sebenarnya konteksnya ini ketika orang lagi jatuh cinta, karena hormon dan segala macam memicu emosi kita, yang akhirnya fungsi emosi kitanya lebih kuat dan logikanya melemah. Nah, itu pun apply di konteks yang lain. Jadi, pada dasarnya kesepian yang kamu alami saat ini memang dirasakan saat ini. Itu valid. Tapi ada tapinya. Keberadaannya udah ada dari jauh-jauh hari yang mungkin gak kamu sadari. Jadi dari 0 sampai let's say misalnya sekarang umurnya 30 gitu kan. Nah, kesepian atau perasaan kesepiannya ini udah akumulatif. Dan saat ini di umur 30 tahun, ya it's only one of 30 part. Dari 0 sampai 29 ini apa kabar? Jadi tetap meskipun logikanya juga ngikutin dengan berbagai masalah yang menghadapi, tapi ketika emosi menguat, logika kita akan melemah. Itu udah hukumnya. Nah, kita baru bisa pakai logika kita
kalau emosinya melemah. Oke, berarti strategi yang bakal gue share di sini adalah gimana caranya dalam tanda petik melemahkan fungsi emosi biar logikanya bisa naik. Nah, ini yang bakal gue bahas nih nanti di topik terakhir, di topik kelima. Oke, jadi stay tune, tonton sampai beres biar nggak gagal paham. Nah, ini kalau misalnya nih, anggap dulu tuh kita pernah jatuh gitu kan. Jatuh dan luka gitu. Nah, lukanya ini kesepian hari ini tuh kayak gini nih. Ibarat misalnya ada luka nih di di sini nih di punggung tangan gue karena gue jatuh naik sepeda misalnya. Terus kayak luka ini tuh nggak diapa-apain, cuman dibiarin aja gitu. One day, karena gue lupa gitu kan gue punya luka di sini. Kesepian yang hari ini tuh ibaratnya cuman kayak tek, ketowel lagi gitu loh, kesentuh lagi. Jadi ngerasa sakit. Nah, sakit itu tuh perasaan kesepiannya yang saat ini tuh. Ya, lu coba mau ngilangin rasa sakitnya kan, tapi karena lukanya udah ada lama di situ. Jadi yang harusnya let's say 2 minggu dikasih betadine, dibersihin dulu Rivano misalnya, atau dikasih betadine atau dihansaplasin atau apapun, treatmentnya jadi lebih lama karena lukanya sebenarnya parah. Dan ketika lu sadar itu, kayak anjir, luka gue teh nggak semudah ini ternyata ya diobatinnya gitu loh. Nah, yang akhirnya diobatin sekarang pun lukanya nggak bisa beneran sembuh karena udah akumulatif lukanya. Udah mungkin ketika lu sadar bahwa di situ, iya ya gue tuh punya luka di sini, anjir, udah belatungan, udah nanahan, udah nggak jelas gitu loh bentuknya. Yang jelas gimana caranya biar ketika gue kayak gini lu sakitnya hilang dulu deh gitu. Karena gue masih harus ngelanjutin hidup nih buat masa kini dan masa depan. Pada akhirnya yang dikerjain cuman ini, nanganin luka yang kelihatan sekarang. Ya udah deh, kasih betadine, kasih salep atau apa sampai lukanya rasa sakitnya berkurang, tapi nggak sampai sembuh beneran. Makanya one day ketika sadar lagi gitu kan, ketika mulai lagi kesepian lagi karena ketoel lagi gitu, sakit lagi, obatin lagi, tapi nggak bener-bener sembuh. Nah gitu siklusnya teh. Jadi mau sampai kapanpun perasaan kesepiannya nggak akan hilang-hilang kalau neglected wound-nya soal intimacy dan companionship needs tadi nggak dipenuhi dari masanya dulu gitu. Dan ini dulu pernah gue punya cerita. Jadi waktu kuliah dulu ada teman seangkatan minta di hipnoterapi karena dia punya rasa bersalah yang nggak hilang-hilang gitu. Nah, waktu itu gue pakai salah satu teknik hipnoterapi untuk uh, mundur ke masa lalu. Mundur ke masa lalu sampai usia 4 tahun kurang lebih. Nah, dia saat itu mengatakan bahwa ada mamanya yang lagi ngalamin cancer dan duduk di apa namanya itu teh, di pad rumah sakit gitu loh. Dia ada di bagian sini yang dia teh ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, yang dia nggak bisa bantuin apa-apa pada umur 4 tahun. Itu keinget sampai umurnya dia 20 tahun. Kebayang gak sih? 4 sampai 20 tahun. Pas gua coba ajak
pakai teknik hipnoterapi buat bisa ngedamain itu, ketika dia bangun dia ngerasa lega, dia ngerasa iya gue sadar waktu itu gue umur 4 tahun dan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia nerima. Jadi di sini sama, kesepian pun seperti itu. Kesepian akan bisa benar-benar hilang ketika kita bisa treat nggak cuman luka yang dialami saat ini yang ketoel itu tadi, kita juga perlu bisa ngegali masa lalunya sampai neglected wound-nya itu nggak harus sembuh, tapi at least waktu kecil kita bisa nerima dan kita mau melanjutkan hidup. Itu yang penting untuk bisa menyelesaikan kesepian sampai tuntas. If you need my help, boleh banget langsung kontak gue aja. Nah, dan kebayang gak sih posisinya guys? Itu tuh luka yang di permukaan luar, yang ketoel itu tuh luka luar. Kalau misalnya, let's say, dah di rumah sakit, lukanya udah disimpan sekian puluh tahun, terus dibedah, dan lu lihat secara sadar, lukanya udah separah apa. Cara ngobatinnya gimana? Oke. Nah, kita langsung masuk ke bahasan selanjutnya. Jadi sebenarnya kenapa sih Snow? Perasaan kesepian itu enggak hilang-hilang. Oke. Nah, di sini mau langsung dibahas aja ya. Oke, kita langsung bahas ya. Nah, jadi pada dasarnya kesepian itu punya 3 layer luka. Yang pertama, layer respon emosional. Ini yang paling luar. Gitu. Yang kedua, no quality relationship, nggak punya relationship yang berkualitas. Dan selanjutnya ada luka emosionalnya itu tadi, yaitu neglected wound namanya. Neglected wound yang intimacy and companionship. Oke, nah respon emosional ini kayak gimana, quality relationship ini kayak gimana, luka emosional ini kayak gimana, yuk kita bahas lebih dalam di masing-masing bahasannya. Jadi kita punya istilah namanya respon lapis pertama, yaitu respon emosional. Ketika orang kesepian, ini biasanya atau umumnya yang dirasakan ini adalah takut dan sedih. Gitu. Dia takut kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, dia sedih dan meratapi nasibnya sendiri. Tapi ini respon permukaan aja. Respon paling luar. Respon yang sebenarnya ini aja susah kelihatannya. Susah kelihatannya. Kecuali kalau anaknya ekspresif. Dia bisa nunjukin respon emosional ini. Tapi nggak terbatas cuma ditakut sama sedih ya. Bisa jadi respon emosionalnya dia jadi marah-marah. Bisa jadi dia respon emosionalnya jadi apa. Bisa jadi campuran antara kecewa, benci, marah, takut, sedih. Gitu kan. Jijik. Dan semua respon emosionalnya itu ini tapi cuma respon lapis pertamanya aja. Jadi wajar banget ketika ada orang kesepian jadi emosional, karena memang itu respon pertama.
respon lapis pertama. Nah, karena dia ngerespon lapis pertama itu, jadi dari luar mau masuk ke dunianya juga kagok. Dianya udah marah-marah duluan. Nah, di lapis kedua ini no quality relationship. Artinya di sini konteksnya kayak orang sekitar. Sekitar juga bingung. Gimana bantunya. Makanya dari luar nggak ada yang bener, kalau orang luarnya nggak begitu ngerti, nggak ada yang bener-bener bisa ngebangun lagi, or nggak ada orang yang bisa start offering lagi untuk oke, intimacy sama companionship lo ini kan nggak terpenuhi nih kebutuhannya. Coba yuk sini gue bantu buat menuhin kebutuhan itu. Lu butuh intimacy and companionship, needs-nya itu dipenuhinnya seperti apa. Gak ada orang yang mau kayak gitu, gak ada orang yang aware, gak ada orang yang ngeh karena respon galak di awal yang emosional itu. Nah, dari luar gak ada, di dalam makin terpuruk. Bingung gimana bantunya, gak ada bantuan, gitu kan. Nah, di sini internalnya makin terpuruk, makin drop, makin memvalidasi bahwa nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang aku rasain. Nah, yang aku rasain itu adalah respon lapis pertama. Dia nggak jelasin hasil dari aku nggak di apa yang aku rasain ini hasilnya bikin aku nggak percaya sama orang. Hasilnya bikin aku nggak pengen deket-deket orang karena orang sekitar juga nggak ada yang mau bantuin aku, nggak ada yang mau coba ngerti aku kenapa, nggak ada orang yang pengen tahu aku kenapa, nggak ada. Karena di pikirannya dia intimacy and companionship needs-nya itu gak fulfill sama orang lain dan gak ada orang yang bisa fulfill itu. Ya, dia respon lapis kedua. Oke. Nah, selanjutnya respon lapis ketiga ini adalah luka emosional. Kebayang gak sih? Let's say misalnya kita mulai ngerasa kesepian di umur 5 tahun. Gitu kan. Dan di sini kita udah punya luka itu gitu. Lukanya. Terus nambah, anggap sekarang umurnya 25 tahun dan kita juga punya luka itu. Masalahnya siklus sialan ini pada akhirnya menguatkan neglected wound-nya. Respon yang kita dapat gitu ya. Respon yang kita kasih justru malah menguatkan lukanya. Kebayangkan di umur 5 tahun kita dengan cara yang tantrum lah, dengan cara apalah, terus gak ada orang yang bisa menuhin lah, nambahin lagi luka 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, terus sampai 25 tahun siklusnya sama. Jadi 3 lapis respon ini bakal terus menguatkan si luka akibat perasaan kesepian itu. Jadi wajar dong kalau perasaan kesepiannya gak hilang-hilang. Dan kamu juga gak sepenuhnya mau
membuka diri untuk ngasih kesempatan orang di luar sana buat ngejelasin intimacy needs-nya kamu apa, companionship-nya needs kamu apa, dan intimacy plus companionship needs yang kayak gimana yang kamu butuhin, dan apakah ada orang yang mau bantu, itu enggak kamu buka jalannya. Jadi kamu terus muter di dunia kamu yang I'm not judging you, I'm not blaming you, tapi siklus itulah yang menguatkan luka itu. Dan balik lagi ke respon lapis pertama, dalemin lagi ke respon lapis kedua, dan sekarang di respon lapis ketiga ngasih luka emosional. Dan disadari atau tidak, kamu yang menguatkan si luka-luka emosional ini pada akhirnya. It's a hard truth, but I have to tell this to you. Jadi pada dasarnya selama ini kamu sangat responsif ketika muncul tanda kesepian dari lapis pertama. Kamu sangat responsif ketika mulai ngerasa kesepian. Dan kamu jelasin emosinya. Emosinya aja tapi. Kamu jelasin marahnya, kecewanya, gitu kan. Terus kayak sedihnya. Kamu sangat responsif dengan emosi-emosi yang kamu rasakan di lapis pertama ini. Tapi setelah perasaan gak nyamannya mereda, seakan kesepiannya juga ikut hilang gitu aja. Jadi setelah diekspresiin marahnya, sedihnya, gitu kan, ini mereda emosinya. Tapi kamu juga nganggap seakan kesepiannya ikut hilang, padahal enggak. Ingat, kesepian itu saat ini dari situ berarti kamu kayak noel luka itu. Kamu gimana caranya ngobatin biar luka itu gak begitu sakit lagi, sampai kamu benar-benar ngerasa cukup nyaman dan bisa nerima rasa sakitnya, ditinggal lagi. Sampai ketoy lagi, sakit lagi, dibiarin lagi, bisa lagi nahan rasa sakitnya, tinggalin lagi. Nah terus seperti itu. Jadi memang kesepiannya gak akan hilang-hilang karena lukanya gak disembuhin. Karena pendekatan kesepian ini menurut aku secara holistik itu memang ada dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ada 3 timeline itu yang perlu kita benahi sampai benar-benar perasaan kesepiannya at least tidak enggak nyaman itu dampaknya gitu. Oke. Nah, ini gue ngingetin ini berkali-kali biar memang benar-benar paham. Kesepiannya sebenarnya masih akan selalu ada di sana. Cuman karena udah sangat lama kitanya lupa. Mungkin dalam tanda petik alam bawah sadar kita membuat kita lupa sebagai bentuk perlindungan diri. Dan ketika kita sadar bahwa anjir, gue teh udah ngerasa kesepian sekian lama ya. Luka ini teh sakit, tapi kayak udah biasa ngalamin sakitnya. Gue penasaran pengen ngedalamin luka ini separah apa sih. Pas mau dilihat, anjing, ternyata lukanya separah ini. Deng. Bisa gak ya gue nyembuhinnya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Toh rasa sakitnya juga masih bisa gue hadapi, rasa sakitnya juga masih bisa gue tahan. Selama ini gue masih nyaman dengan rasa sakit ini. Jadi udah, nggak akan gue apa-apain dulu deh.
biarin aja, mungkin nanti juga akan sembuh seiring waktu. Tapi kesepiannya masih bakal selalu ada di situ. Nyebelin ya, memang kesepian tuh bisa senyebelin itu. Pada dasarnya manusia jadi didesain untuk melindungi diri dari rasa sakit, bahkan dari diri sendiri, yang akhirnya ya udah, karena udah ngerasa nyaman, ya udah dibiarin aja, udah cukup. Nah, di sini ada beberapa fakta tentang kesepian yang bakal gue jelasin ke lo. Oke, siap-siap tercengang atau siap-siap kaget atau mungkin siap-siap biasa aja. Tapi yang jelas gue jarang banget nemuin mental health expert di sana ngungkapin hal-hal yang mau gue ungkapin ke lu. So, stay tune. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari obrolan awal sampai sekarang di 51 menit ini, kesepian akan selalu datang lagi sampai lukanya sembuh. Ya, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, saat ini fokus kita semuanya di masa kini. Tapi ada luka di masa lalu yang perlu kita, nggak harus diobatin sebenarnya, tapi at least kita tahu bahwa oh, yang dulu tuh kita pernah ngalamin luka ini, dan oke, accept it, mau disembuhin mau enggak apa-apa, tapi yang jelas si emosinya ini perlu kita redakan dulu sampai pada akhirnya memang hopefully kitanya juga mau sembuh gitu, yang nanti bikin dari masa lalu ke masa kininya tuh jadi beda POV-nya, baru nyambut ke masa depan gimana caranya prevent biar kesepian gak datang lagi gitu. Itu prinsip dasarnya. If you need my help, I'm really open to help you. Oke? Nah, jadi gue udah cerita bahwa lukanya di sini disebutnya neglected wound karena nggak terpenuhinya intimacy and companionship, kedekatan dan relasi. Dekat secara personal, dekat secara profesional, ditemenin secara personal, ditemenin secara profesional, bagian dari kelompok, disayangi. Itulah luka-luka yang bikin kamu ngerasa kesepian. Oke, itunya terpenuhi, nanti kesepiannya juga bisa hilang sendiri kok. Percaya deh, I've been there soalnya. Oke, nah terus pas kesepian datang, kamu jadi emosional dan logika kamu jadi melemah. Kayak yang udah gue jelasin sebelumnya, ketika emosi gitu ya, ketika emosi naik, maka logika kan turun. Ketika emosi turun, maka logika bakal naik. Nah, gimana caranya sekarang biar nurunin fungsi emosinya, biar nanti logikanya yang naik buat nyari solusi. Ini yang bakal gue bahas, tapi untuk saat ini terbatas hanya untuk saat ini aja. Untuk nextnya dan untuk untuk mengobatinya, menerimanya dan prevent setelah hari ini, itu gue nggak bisa jelasin di sini karena it's kind of personal story dan sangat subjektif. Jadi gue perlu tahu cerita lo. Oke, nah jadi ini akibatnya kamu gak akan pernah bisa mikir logis sampai kondisi emosional kamu mereda. Semakin dipaksa mikir logis, semakin ngerasa gak logis dan semakin emosional, makin kuat fungsi emosinya, makin parah perasaan kesepiannya. Makin kuat fungsi emosinya, makin parah perasaan kesepiannya. Oke. Jadi
pada dasarnya yang dibutuhin itu adalah orang yang bisa menuhin intimacy dan companionship needs-nya kamu. It's include diri sendiri. Gitu. Termasuk dari diri sendiri. Caranya gimana? Sekali lagi ini subjektif dan gue perlu tahu cerita lu dulu sebelum gue bantuin lu. Oke? Jadi ini bakal nyambung ke relationship-nya kamu. Gimana cara kamu jalanin relationship? Nah, karena kamu susah untuk nge-build relationship baru sama orang lain, kayak yang udah gue jelasin sebelumnya, di sini lu bakal pertahanin orang yang bisa menuhin intimacy and companionship needs yang ada di depan mata apapun yang terjadi. Makanya biasanya orang-orang yang kayak gini tuh posesif. Kayak sangat protektif juga. Gitu kan. Karena yang dibayangin adalah ketika orang itu pergi, gak akan ada orang yang kayak dia lagi. Gitu. Padahal asumsinya belum tentu benar. Ya orang yang punya kesepian ini, punya perasaan kesepian ini biasanya di hubungan mereka tuh karakternya seperti ini. Dan ini sangat diwajarkan. Gue sangat memaklumi. Tapi itu gak sehat. Gitu. Karena ya apapun yang terjadi people come and go, tapi ketika orang itu pergi lu bakal jatuh lagi, lu bakal merasa drop lagi. Orang kesepian tuh kayak gitu, sedih jadi orang kesepian tuh sebenarnya. Nah tapi uniknya gitu ya, uniknya perasaan kesepian ini bisa bikin kamu ketagihan dan bikin kamu pengen ngerasain itu lagi dan lagi. Ini uniknya. Jadi loneliness ini addictive guys. Ketika lu nggak sadar gitu ya, karena ngomonginnya gini nih, ada normal state, ada abnormal state. Nah, normal state-nya untuk orang kesepian adalah merasakan perasaan kesepiannya. Dan abnormal state-nya ini nggak ngerasa kesepian. Jadi ketika dia nggak ngerasa kesepian, dia bakal ada di posisi abnormal state yang nganggap bahwa kok gue gini ya, rasanya nggak jadi diri gue sendiri ya gitu. Kebayang? Makanya ketika kamu nggak ngerasa kesepian, ada kemungkinan ngerasa asing sama kondisi diri sendiri. Dan satu waktu out of nowhere, dari dalam kamu bakal ngerasa kesepian gitu aja. Selain memang perasaannya kumulatif dan kesepiannya gak hilang, tapi perasaan kesepian ini jadi normal state buat kamu. Perasaan kesepian atau ngerasain kesepian ini jadi normal state. Keadaan emosi normalnya kamu. Gila ya, kesepian. Serem. Nah, jadi selama ini kalau perasaan kesepian kamu masih terus balik lagi, artinya kamu cuma handle kesepian di lapis pertama. Dan itu gak apa-apa. Kamu cuma fokus untuk handle kesepian di lapis pertama, yaitu emotional response. Nah, selama perasaan kesepian kamu muncul
muncul hilang tanpa ganggu kehidupan sehari-hari kamu, itu nyakitin, nyebelin, tapi masih dalam kategori nggak apa-apa, masih dalam kategori bisa diterima, masih dalam kategori dalam tanda petik normal. Justru yang berbahaya ketika kesepian udah mulai ngeganggu produktivitas, udah mulai bikin hidup kamu gak nyaman, udah ngeganggu relationship kamu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Karena kita gak bisa ngobatin luka yang udah kita pendem selama sekian puluh tahun, dan ngobatin cuma dalam waktu beberapa sesi itu gak mungkin. Itu chance-nya kecil. Mungkin sih, tapi chance-nya kecil. Nah, tapi ya pertanyaannya, apa hanya karena gak apa-apa bakal terus didiemin juga? Kan gak gitu, bener gak? Dan iya, didiemin pun gak akan ubah apa-apa juga gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakuin ketika kesepian datang? Sekali lagi, ini gue fokus ke hari ini ya. Kesepian yang sekarang datang. Oke, makanya kita lanjut bahas ke topik selanjutnya, yaitu apa yang bisa dilakukan saat kesepian datang. Ini perlu diikutin baik-baik ya, perlu diikutin baik-baik. Jadi, yang pertama, saat kesepian datang, ada teknik yang namanya emotional naming. Jadi urai dan kasih nama emosi yang kamu rasain saat itu. Aku takut ditinggal lagi misalnya. Takut ditinggal lagi. Sedih karena saat ini aku beneran ngerasa sendirian, nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang bisa bantuin aku, nggak ada yang ngerti aku. Itu sangat sedih buat aku. Aku ngerasa sepi, aku ngerasa kosong, aku ngerasa apa. Nah, itu kasih nama dan jelasin. Oke? Kasih nama emosi yang kamu rasain saat itu, plus jelasin dengan cara kamu, dengan bahasa kamu tentunya. Oke, ini bakal susah di awal. Sekali lagi disclaimer, ini bakal susah di awal, tapi ketika kamu udah bisa dan terbiasa ngelakuin ini bakal ngebantu kamu untuk seenggaknya mengelola, fokusnya balik lagi, emosi yang dirasain ketika saat ini ngerasa kesepian. Oke, ini fungsinya. Jadi pertama, sekali lagi diulang, kasih tahu namanya apa. Catat bila perlu bikin jurnal gitu, journaling buat nge-trackingnya. Apakah perlu journaling? Ya tergantung apakah kamu mau kesepian kamu tertracking dan kamu tahu apa, kenapa, dan gimana nya ke kamu, atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah, tapi kalau perlu ya ditulis jurnalnya gitu loh. Oke, selanjutnya di sini ada istilah yang namanya emotional intensity meter. Kira-kira seberapa kuat intensitas emosinya. 1 ini gak kerasa sama sekali, 10 ini kerasa banget. Jadi ketika misalnya aku kesepian gitu, aku tuh takutnya tuh takut 10. Karena aku takut kayak aku tuh gak ada yang bisa nemenin aku, gak ada yang bisa menuhin kebutuhan intimasi dan companionship ini, termasuk diri aku sendiri juga aku tuh gak mampu. Jadi aku takut beneran, ngerasa takut hidup sendiri. Terus aku ngerasa sedih juga, aku ngerasa sepinya di 8, aku ngerasa kosong banget di angka 10. Nah, ini subjektif ya. Kayak semakin kuat emosinya, semakin tinggi nilainya. Semakin rendah emosinya, semakin rendah juga nilainya. Bahkan sampai 1 gak kerasa sama sekali, dan itu perlu dicatat. Gitu. Itu perlu dicatat. Oke? Balik lagi, penekanannya di sini journaling. Oke? Next. Nah, di sini aku nemuin beberapa teknik sih, tapi yang biasa aku kerjain adalah ini, breathing teknik yang namanya box teknik. Aku juga baru tahu namanya tekniknya box teknik ini. Tapi ini yang biasa aku lakuin ketika perasaan kesepiannya tuh datang ke aku gitu loh. Jadi hitungan 5 ini tuh yang biasa aku kerjain ya. Yang biasa aku kerjain. Aku tuh biasanya sekitaran
3, 5, atau 7 kali gitu. 7 hitungan. Tekniknya sederhana, jadi sadari proses nafas dari mulai tarik sampai buang. Ini misalnya nih, bisa sambil tutup mata atau enggak, tapi lebih enak tutup mata sih. Jadi sambil tutup mata, kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Terus tahan 1, 2, 3, 4, 5. Dan buang nafas 5 hitungan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan di kosong 5 hitungan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 ini jadi satu cycle. Oke. Ini box teknik dengan tambahan dari aku kayaknya ya. Sedikit banyak nambah dari aku gitu loh, yang biasa aku lakuin ketika emang emotional turbulence aku lagi kencang banget. Di sini aku pakai teknik ini. Aku juga baru tahu sebenarnya namanya tekniknya box teknik ini, aku baru tahu. Tapi polanya sama, lebih enak sebelum mau tidur atau ngambil waktu sejenak, sadari prosesnya, mulai dari tarik nafas dan buang. Tarik nafas 5 hitungan kayak tadi, terus tahan nafasnya 5 hitungan, buang nafasnya juga 5 hitungan, nafas kosong 5 hitungan, tahan, baru tarik lagi. Itu jadi satu cycle. Ini teknik nafasnya. Oke. Teknik nafas ini juga ternyata setelah aku searching di Google cukup banyak yang pakai. Ada yang dari Navy, kalau Navy itu 478, tapi aku terbiasa menggunakan yang ini. Jadi aku share ke kamu yang ini. Nah, di sini ada kayak visualisasinya gitu ya, ada kayak visualisasinya atau imajinasinya. Tarik nafas sedalam mungkin, kalau bisa sampai mentok. Misalnya kamu mentoknya bisa sampai 7 hitungan, ya 7 gitu loh. Karena aku mentoknya cuma bisa 5, jadi 5. Dan tahan selama mungkin, semampu kamu. Kayak misalnya 5, ya udah 5 aja gitu. Dan kalau bisa buangnya sepelan mungkin. Jadi hitungan 5-nya tuh ngebuangnya kayak 1, 2 gitu, sampai benar-benar habis banget. Nah, bayangkan setiap tarik nafas itu kamu narik satu jenis emosi, dan buang nafas itu buang emosi itu yang nanti ngaruh ke intensitasnya. Jadi kayak setiap emosi itu di dalam itu, yang aku rasain tiap kali pakai teknik ini tuh ada kayak tension gitu loh. Kayak kita sendiri yang bisa ngukur. Kita sendiri yang bisa ngukur kira-kira ini seintens apa sih emosinya gitu. Nah, ketika tarik aku ngebayangin merenggangkan si tension itu. Jadi aku tarik sebagian dari si emosi itu, intensitas emosinya, sampai dia tuh lebih ada bagian kosong yang nanti ngisi lagi, terus ambil lagi, nanti ngisi lagi, ambil lagi, ngisi lagi gitu loh. Yang di sini nanti jadi penekanannya kayak kita tuh setiap kali tarik nafas, kita bayangin tarik intention, apa namanya, si intensitas si emosinya itu. Misalnya aku ke takutnya gitu ya, aku ngebayangin rasa takutnya sampai beneran takut banget, terus kayak si rasa takut itu aku jadiin benda, aku jadiin apa kayak gitu. Aku jadiin, waktu itu aku biasanya jadinya tong sampah. Jadi kayak ada di tebing gitu, terus aku bawa beko sampah, terus di sini ada sampahnya, dan di sini ada jurang gitu. Kebayang nggak? Di sini ada sampahnya, di sini ada jurang. Terus kayak aku bolak-balik pakai beko itu. Setiap kali tarik nafas aku ambil sampahnya, aku buang nafas, aku buang ke jurang. Tarik nafas, aku buang ke jurang gitu loh. Nah, jadi si sampah ini adalah intensitas emosinya yang lama-lama berkurang. Oke, kebayang ya sampai sini? Nah, eh, kalau misalnya idealnya satu emosi, satu waktu, satu cycle. Tapi kalau nggak bisa satu emosi, satu waktu, ini cycle-nya sampai ngerasa baik-baik aja.
sampai ngerasa baikan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini pertolongan pertama. Pertama, biar emosinya mereda. Gitu. Oke, pertolongan pertama biar emosinya mereda. Jadi sekali lagi, satu emosi, satu waktu, satu cycle. Kalau memang nggak bisa satu cycle, nggak apa-apa, ulangi aja terus sampai kamu beneran ngerasa baikan emotionally. Nah, disclaimer, breathing teknik ini bukan untuk menghilangkan kesepian. Oke, gue nggak bilang box teknik ini untuk menghilangkan kesepian, enggak. Tapi untuk meredakan emosi biar kamu bisa kembali berpikir logis. Ingat prinsipnya, ketika emosi turun, maka logika bisa berfungsi lagi. Jadi fungsinya untuk menurunkan emosi biar logika kamu bisa bekerja lagi. Oke? Nah, jadi berdamai dengan kesepian artinya kamu bisa berdamai dengan emosi yang dirasakan saat kesepian datang. Karena kesepian itu nggak akan hilang sampai lukanya disembuhkan. Oke? Kesepian nggak hilang sebelum lukanya sembuh. Oke, sembuh di sini dalam tanda petik, tapi at least kita tahu lah bahwa kesepian ini bakal datang lagi sampai kamu ngerasa nyaman dengan luka itu. Kamu bisa ngerasa baik-baik aja dengan luka itu. Itu nggak bisa pakai box teknik ini. Itu perlu pakai hipnoterapi, itu perlu pakai teknik CBT, itu perlu pakai berbagai macam cara gitu loh, biar masa lalunya ke cover, masa kininya aman, dan masa depannya bisa ke prevent. Yang butuh bantuan buat ngilangin kesepiannya, sekali lagi I'm open to help you. Oke? Nah, jadi prinsipnya kalau kita cuman nanganin respon lapis pertamanya aja, yang ininya nggak ke-handle. Tapi ketika kita mulai fokusnya dari sini, ngobatin dari sini, ngarahnya dari neglected mode ini, maka kesininya bakal jadi baik, kesininya bakal jadi baik. Tapi kalau kita mulai dari sini, kesininya nggak ngaruh, kesininya nggak ngaruh, nambah luka, kesininya juga enggak, nanti kesininya jadi makin jelek. Jadi malah jadi bumerang kalau mulai dari respon emosional. Oke. Nah, breathing teknik tadi atau box teknik ini cuman hanya batas sampai sini aja. Ke bawahnya ini perlu specific treatment. Dan ini sifatnya personal. Oke. Nah, jadi kesepian bakal selalu datang. Dan pasti bikin gak nyaman. Oke. Sekali lagi, it's a closing statement from me. Kesepian akan selalu datang. Dan bikin gak nyaman. Jadi, udah saatnya kamu berdamai dan hidup berdampingan sama kesepian. Sekali lagi, udah saatnya kamu berdamai dan hidup berdampingan sama kesepian. Karena pada dasarnya, kesepian ini adalah akibat. Selama sebabnya enggak kepicu, mungkin kesepiannya datang, tapi efeknya enggak akan semenyakitkan dan semenyebalkan itu.
Okay. Thank you guys for watching this video sampai beres. Semoga P3KM session 3 ini tentang pertolongan pertama untuk bisa berdamai dengan kesepian ini ngebantuin lu. And see you again sama gue, Snowflake, temen curhat kamu.